Sebagai insan yang berakal budi dan perlu bersyukur akan keanekaragaman makhluk hidup di sekitar kita yang begitu kaya. Keragaman ini memiliki pola pewarisan sifat yang dapat dipelajari peserta didik dan menimbulkan rasa ingin tahu untuk mengamati fenomena ilmiah yang merupakan salah satu indikator kompetensi literasi sains. Yuk ikut saya masuk ke kelas 12 IPA Biologi SMA Swasta Kristen Medan untuk belajar pola hereditas pada makhluk hidup sekaligus berliterasi sains dengan model pembelajaran problem-based learning. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Masih sehat? Ya, puji Tuhan masih sehat ya. Ada yang sakit? Gak ada ya? Oke, coba teman kita yang gak ada siapa? Masih? Intan, masih gak ada ya? Baik, yang lain lengkap ya? Oke, sekarang kita akan masuk di dalam pertemuan kedua pola hereditas melanjutkan yang sudah kita lakukan di pertemuan pertama. Abel pimpin kita di dalam doa ya. Mari kita semua berdiri. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Pertemuan pertama. Coba, sekarang Ibu ada sebuah gambar. Kalian pernah nggak melihat gambar ini sebelumnya? Gambar apa ini? Ini namanya adalah Ishihara Plate. Ishihara Plate adalah alat untuk apa? Buta warna. Yes, ya, untuk mengecek buta warna. Nah, coba, Mas, ada berapa lingkaran di sini? 6 ya. Lihat masing-masing. Ini angka berapa? Sekarang kita akan masuk di dalam pretest pertemuan pertama lagi. Buka lagi Kahootnya ya. Ibu akan share Kahootnya. Pretest pertemuan 2. Itu karena proses yang panjang ya, dan ini semua dari jeripaya kami akhirnya buat kami. Lagi untuk kompetensi dasar masih sama ya, seperti pertemuan sebelumnya. Kita akan menganalisis pola hereditas dan juga menyajikan hasil penerapan ya. Dan untuk tujuan pembelajarannya ya, Ibu coba minta tolong Trisha baca nomor 1. Trisha sebelumnya aspek PPS kognitif, psikomotor dan afektif masih sama ya. Coba apa yang kalian lihat berbeda dari 3 diagram ini? Kalau ini normal berpisah ya, segregation normal berpisah ya. Kemudian ini ada gagal berpisah non disjunction di meiosis 1. Ini non disjunction pada meiosis doang. Coba perhatikan ya, dan coba apa perbedaannya ya. Itu yang akan kalian pecahkan di dalam kelompok melalui ILKPD. Baik, silakan buka live worksheets-nya dan buka worksheets yang akan kalian kerjakan. Abel, Jocelyn Owen, ini ya, tentang gen letal, ya kan? Kelompok 2, Gary Christian Wella. Kelompok 2 tentang apa? Klik yang worksheet kedua. Gen letal dan akibatnya, ya.
membuat apa presentasi. Yang berlawanan yang merupakan kasus mutasi dan terjadi pada anak fase 1 atau anak fase 2 yang merupakan prosedur dalam kromosom sendiri ketika melakukan meiosis sel anak atau sel gamet akan kelebihan atau kekurangan gamet. Oke? Di sini siapa? Apa ya? Gagal berpisah. Jadinya akibat gagal berpisah itu ya gagal berpisah mati. This bro this satu meiosis dua itu dari sel usus beda. For the meiosis for the gagal berpisah pada meiosis 1 for anak fase tahap 1 sel gamet sel gamet ada 2 gamet yang memiliki 3 kromosom, 2 lagi cuma 1. Untuk tahap anak fase 2 sel gametnya salah satu akan memiliki 3 kromosom, 2 gamet lagi akan memiliki 2 kromosom, satu lagi akan memiliki 1 kromosom. Jadi ini kan jumlah kromosomnya bisa stabil. Akan menyebabkan sindrom. Contoh Down syndrome itu isi.
ke dalam evaluasi pembelajaran kita untuk pertemuan kedua kali ini. Kita fokusnya hari ini gagal berpisah, terus gen, letal, rasio fenotip dan genotip kedua, dan nilai pindah silang. Ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini gagal berpisah. Jadi seharusnya ada 4 sel anak yang dihasilkan dengan masing-masing 1 kromosom, tapi ternyata bisa terjadi kekosongan di dalam sel anak tersebut ya. Jadi anak sel-sel itu tidak membawa kromosom seks. Dan apa yang terjadi tadi kelompok 1? Apa yang terjadi? Sindrom apa saja? Down syndrome. Berarti tadi Stephanie Handoyo termasuk secara ilmiahnya dijelaskan dengan peristiwa gagal berpisah, ya. Yang berarti kelebihan kekurangan kromosom? Kelebihan, ya. Baik. Kemudian apa lagi? Turner syndrome, terus Jacob syndrome, Klinefelter syndrome, wanita super. Oke, masing-masing punya kelainan di dalam jumlah kromosom. Seharusnya jumlah kromosom normal manusia berapa? 46, ya. Oke, ya jadi itu adalah gagal berpisah pada peristiwa meiosis 1 atau 2? 1 dan 2. Ya. Oke, lanjut ya. Kita akan masuk di dalam penutup. Sebelumnya, Ibu mau mengapresiasikan dulu kepada kita semua yang sudah mengerjakan tugasnya di dalam kelompok dengan lebih baik ya. Dari pertemuan pertama. Ya. Sekarang kita akan masuk ke jurnal refleksi dan penilaian antar teman. Ibu akan berikan lagi Google Form-nya di chat di grup ya. Kita akan masuk di dalam post test pertemuan kedua ya. Ibu akan bukakan Kahoot-nya, silakan dimasukkan game pin-nya. Yang terakhir, ganda polarisasi. Yang mana yang ganda polarisasi?
Literasi sains peserta didik dapat ditingkatkan dengan melakukan pembiasaan bagi peserta didik untuk berperan aktif mengkonstruksikan pengetahuannya melalui berpikir secara ilmiah dengan model pembelajaran berpusat pada siswa seperti model PBL. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.